akan saya bacakan ini karena ini ayat yang sangat menguatkan di dalam kehidupan semua umat Tuhan. Saya akan membacakan dengan pelan-pelan. Yang membawa Alkitab boleh membuka, yang bawa HP boleh dibuka karena di situ ada Alkitab. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa, saudaraku? Untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi siapa? Mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan membacakan yang bagian A saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari ayat firman Tuhan ini saya menggumulkan, akan saya peras inti dari firman Tuhan ini dan saya buat tema, yaitu memahami kasih Allah. Memahami kasih Allah. Kalau anak-anak seumur Salom atau lebih dari itu yang masih anak-anak dan orang dewasa, pemahaman mengenai kasih orang tua itu berbeda, ya. Berbeda, ya. Orang tua mengasihi anak-anak dan dewasa, ya, pemahaman mereka ini berbeda, ya. Kalau anak-anak, ketika anak itu diberi mainan, ini artinya orang tua mengasihi anak, ya. Ketika anak-anak diberi permen, maka dia akan mengatakan, orang tuaku mengasihi aku, ya, sayang kepada aku. Saya tadi mandikan Salom sebelum berangkat, ya, cucu saya nggak mau mandi, tetapi saya rayu-rayu, kemudian tidak mau mandi, tetap menangis sejadi-jadinya. Saya paksa anak itu, ya, supaya ikut pelayanan sudah cantik begitu. Ya. Apa yang dikatakan ketika saya mandi? Bapak sayang Salom kan? Enggak, Bapak enggak sayang. Dia sukanya gini, ya, ngencut. Setiap ngencut tahu saya pasti ketakutan. Kalau yang lain ada yang dibiarkan. Ketika saya larang untuk ngencut, apa yang dikatakan? Bapak tidak sayang, panggil saya Bapak. Ya. Bapak tidak sayang, ya. Bapak nakal katanya. Ini pemahaman seorang anak, ya. Tapi kalau sudah menjadi dewasa, sudah SMP, sudah SMA, dikasih permen, kasih mainan, ya, bukan itu. Kalau sudah dewasa, saudaraku, apakah orang tua ini ada waktu ngobrol bareng dengan anak-anak? Ini anak-anak remaja, pemuda. Mereka tidak butuh mainan, tidak butuh permen, saudaraku. Tidak. Apakah anak-anak ini diperhatikan oleh orang tua atau tidak? Oleh karena ada banyak sekali anak-anak yang kemudian tidak suka di rumah, gak betah tinggal di rumah. Mengapa? Oleh karena orang tuanya, bapak ibunya tidak memperhatikan mereka. Asal memberi uang, ini sudah cukup. Asal ada makan, ini sudah cukup. Yang dibutuhkan anak-anak remaja pemuda bukan itu. Apakah ada waktu untuk mengajak bersenda gurau, untuk bermain, untuk makan bersama, ngobrol bersama? Ini yang sudah dewasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan heran kalau anak-anak yang jauh dari orang tua, kemudian
kemudian tidak suka di rumah, senangnya dengan gerumbulan-gerumbulan, jangan heran. Karena apa? Nggak ada perhatian dari orang tua. Ya. Dan apa yang ingin saya katakan lewat firman Tuhan di dalam tema memahami kasih Allah itu. Tema ini memang, saudaraku, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan, ya. Tidak gampang, tidak mudah dijelaskan, walaupun hanya memahami kasih Allah, tetapi ini sulit untuk dijelaskan, ya. Karena pemahamannya berbeda satu dengan yang lain. Tidak semudah ketika kita memberikan pelajaran pada anak-anak 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gampang, ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16 dan seterusnya, ya. Tidak semudah itu, saudaraku. Tidak semudah saya menanyakan seperti tadi saya menanyakan, Bapak itu gerejanya apa namanya? Karena kemarin saya ditanya-tanya oleh anak-anak, oh iya ya, saya belum tanya. Ternyata GPPK, ya. GPPK, ya. Tidak semudah pertanyaan itu, saudaraku. Tidak semudah itu, ya. Walaupun sulit, namun demikian, saudaraku, bukan berarti tidak bisa kita pelajari. Walaupun demikian, ya, itu bukan berarti bahwa kasih Allah ini patut diragukan. Bukan, tidak seperti itu, ya. Maka dari itu, saya akan bersama-sama mengajak saudaraku yang dikasih Tuhan pada kesempatan ini untuk belajar memahami kasih Allah. Saya akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur, yang kalau Alkitab bisa dibuka. Di dalam Mazmur pasal yang ke-139. Ya, Mazmur 100 139 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, ya. Dari ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudaraku, pikiran kita tentang kasih Allah ini tidak sebanding dengan pikiran Tuhan, ya. Pikiran kita tidak sebanding dengan pikiran Tuhan, sebab kita memiliki pemikiran yang sangat terbatas, ya. Kesimpulan yang sangat terbatas, yang sangat dangkal dibandingkan dengan pikiran Tuhan, ya. Dangkal, terlalu pendek, terlalu sedikit dibandingkan dengan pikiran Tuhan. Apalagi kita memahami kasih Allah, ya. Yang kita tahu bahwa wujud daripada kasih Allah itu adalah ketika kita kemudian sakit disembuhkan. Nah, luar biasa, Allahku dahsyat, Allahku ajaib, Allahku penyembuh, saya sakit disembuhkan Tuhan. Jadi pikiran kita hanya seringkali sebatas itu. Ada orang-orang yang pemikirannya hanya sebatas itu. Jadi wujud kasih Allah, kalau saya sakit, saya berdoa, disembuhkan Tuhan, ini Tuhan mengasihi saya. Tidak salah, itu benar. Tapi bukan hanya itu, saudaraku, wujud kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita bergumul tentang keuangan Tuhan,
mengeluarkan uang sekian juta untuk ini dan itu Tuhan. Tetapi kemudian ketika kita berdoa, Tuhan langsung memberikan sesuai dengan kebutuhan. Itu merupakan kasih Allah. Lihat. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, saudara? Saya pernah mengalami tulet, bener-bener tulet ketika 3 anak saya kuliah. Ada yang mau masuk kuliah, ya. Ada yang sudah kuliah, 2 sudah kuliah waktu itu. Sebenarnya saya tenang-tenang saja karena apa, saudaraku? Saya itu pernah menabung bertahun-tahun. Uang persembahan yang saya terima dari gereja pusat itu saya titipkan di koperasi. Nanti sewaktu-waktu anak saya kuliah, bayar kuliah, saya tidak kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Waktunya ambil, anak mau masuk sekolah, ternyata nggak bisa diambil. Boleh? Nggak bisa diambil sampai sekarang. Istri saya sudah puluhan tahun nabung di asuransi apa? Bumi Asih ya kalau tidak salah. Di Bumi Asih. Ya harapan orang tua anak-anak nanti kalau kuliah biar kita enak. Tabung tiap bulan saudara yang dikasih Tuhan. Waktunya ambil kok kedus nggak bisa diambil. Bumi Asih kolek. Datang ke Semarang berkali-kali hanya kehilangan bensin. Jadi piye Tuhan? Pergumulan saya katanya mau mengasihi saya. Masih di Pugensial saya pernah ikut waktu itu saudaraku. Tiap bulan itu berapa? 350 dengan harapan apa? Nanti anak-anak gak kesulitan kuliah. Ya ampun, saudara yang dikasih Tuhan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Begini Tuhan. Seminggu sebelum saya melayani perjamuan kudus di orang tua yang umurnya sudah hampir 90 tahun, saya di WA oleh seseorang teman, Pak, saya minta nomor rekeningnya. Ada teman saya yang mau perpuluhan katanya. Oh dia oke, puji Tuhan, ya. Saya pikir saya kalau perpuluhan itu ya paling buanter gitu ya, paling buanter 500 atau sampai 2 atau 3 juta lah paling seperti itu. Tapi di luar dugaan saudara yang kasih Tuhan, kasih Tuhan ini dinyatakan, ya. Sehingga saya akhirnya bisa membiayai anak-anak sampai lulus kuliah. 3 anak ini enggak mudah saudaraku, kuliah di Pada Wacana, ya. Dan ketika saya bertanya siapa Pak yang memberikan persembahan persepuluhan ini, Bapak Anas ya, ucapan terima kasihnya katanya disuruh ke saya. Jadi dari pengalaman ini saudaraku nanti akan tahu bagaimana bentuk kasih Tuhan. Apakah hanya ketika kita mendapatkan uang ketika berdoa, ya? Apakah harus ada jalan-jalan lain, ya? Ketika sukses ini wujud kasih Tuhan. Ketika saya berdoa minta jodoh diberi jodoh oleh Tuhan, ini wujud kasih Tuhan. Itu nggak salah saudaraku. Ketika membutuhkan pekerjaan, kemudian Tuhan jawab saya diberi pekerjaan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu tidak salah saudaraku. Tak salah, itu benar. Tetapi bukan hanya itu wujud kasih Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Keluarga baik-baik, puji Tuhan. Tetapi bukan hanya itu wujud kasih Allah yang diberikan kepada kita umat Tuhan. Nah, bagaimana saudaraku kalau sebaliknya yang saya katakan tadi saudaraku, sakit gak sembuh-sembuh, saya sudah lama berdoa, bahkan berpuasa, mengapa Tuhan keadaan masih seperti ini?
sudah sakit-sakitan, ya, sulit untuk mencari uang, anak-anaknya nakal, anak-anaknya nggak ada yang nurut kepada orang tua, bisa ditambahin utangnya makan. Coba saudara, kalau hal ini terjadi, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita memandangnya bahwa Allah tidak mengasihi saya? Kemudian tiap hari nyanyinya seperti ini. Kalau hal itu terjadi, saudaraku, apakah kita nggak melihat bahwa kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita, saudaraku? Ketika dalam keadaan buruk, ketika dalam persoalan, bagaimana, saudaraku, kita memahami kasih Allah? Nyanyinya selain sakit, saudaraku, nyanyian yang sing gentes-gentes, Yesus, Yesus, dengar aku. Oleh karena keadaan, apakah kita tidak memahami, saudara, kasih Allah ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memaknai kasih Allah ketika hal itu terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di Tegoano ini? Mengapa, saudaraku, kita punya pemikiran semacam itu? Oleh karena keegoisan kita, anak-anak Tuhan, yang maunya kita anak-anak Tuhan ini jangan sakit aku, Tuhan, aku jangan kekurangan, aku jangan, Tuhan izinkan kok sedih terus menerus, jangan kok biarkan masalah datang silih berganti. Ini karena keegoisan kita dan pemikiran-pemikiran kita yang sangat terbatas akan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau orang dewasa di dalam iman, ya, kalau kita anak-anak Tuhan dewasa di dalam kerohanian kita, oleh karena pergumulan kita dengan Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang kita dengarkan, oleh karena firman Tuhan yang kita baca, oleh karena firman Tuhan yang kita renungkan, oleh karena firman Tuhan yang kita hafalkan, ya, pemahaman kita ketika kita ini diizinkan persoalan terjadi, ya, nggak menangis seperti itu, saudaraku, enggak, ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu sekali lagi tidak identik dengan punya uang banyak atau tidak punya uang, punya uang banyak atau punya uang sedikit atau tidak punya. Tidak identik dengan itu, saudaraku. Gak identik kalau kita ini banyak uang, ini kasih Tuhan, kemudian tidak punya uang. Bukan itu, saudaraku. Kasih Tuhan ini tidak identik dengan ketika kita sakit atau sehat. Oleh karena apa? Walaupun kita sakit dan kita sehat, kasih Tuhan ini tetap dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun kita ini kekurangan, walaupun kita ini kelebihan, kasih Tuhan ini dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan ini, saudaraku, tidak identik dengan ada masalah atau tidak ada masalah. Ada jodoh atau tidak. Tidak itu, saudaraku. Punya gelar atau enggak punya gelar. Bukan itu, ya. Kasih Tuhan tidak identik dengan itu. Tetapi kasih Tuhan, ya, itu identik dengan pemeliharaannya. Amin. Kasih Tuhan identik dengan pemeliharaannya.
Walaupun saudaraku kita ini diizinkan mengalami kelemahan, mengalami kekurangan, tetapi pemeliharaan Tuhan ini nyata dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu menyaksikan kasih Tuhan kepada kita, gak ada habis-habisnya. Seolah-olah ketika kita ini mengalami persoalan, gak ada jalan keluar. Berat, gak kuat menanggungnya. Tetapi ternyata Tuhan tetap memelihara kita, menjaga kita, bahkan Dia memberikan jalan keluar bagi kita anak-anaknya yang sedang diizinkan mengalami pergumulan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ia akan memberikan jalan keluar. Ini saudaraku, kasih Allah yang dinyatakan kepada kita anak-anak Tuhan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika mengalami pengalaman yang buruk, dia pun maunya menang, ya. Dia pun maunya tidak mau namanya kalah, ya. Pokoknya aku yang menang, aku yang baik-baik saja. Ketika Tuhan Yesus Kristus ditangkap, apa yang terjadi pada diri Petrus? Petrus waktu itu masih kekanak-kanaan, ya. Masih kekanak-kanaan. Maunya serba oke, maunya serba enak, maunya nggak ada masalah, ya. Musuhnya ini harus dikalahkan, kata Petrus dalam hatinya, ya. Petrus mengambil pedang, kemudian apa saudaraku, ditebaskan ke imam di situ. Pikirnya dia menang, tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Sarungkan pedang. Karena Petrus maunya tidak mau, saudaraku, masalah-masalah itu terjadi, tidak mau, ya. Gak mau. Tetapi setelah Petrus semakin hari semakin dewasa di dalam iman, Petrus ketika melayani pekerjaan Tuhan, Petrus disiksa, Petrus dipenjara dengan sukacita, saudaraku. Dia menerima keadaan ini, sehingga Injil boleh diwartakan kepada banyak orang dan banyak orang diselamatkan oleh pelayanan daripada Petrus. Ini Petrus semakin dewasa di dalam kehidupannya. Coba saya mengajak merenungkan sejenak, saudaraku. Sambil merenungkan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, saya akan membacakan Roma pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, demikianlah firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ada film Titanic yang mungkin Bapak Ibu sudah melihat. Di situ ada kisah cinta, ya, seorang pemuda yang cantik dan ganteng. Singkat cerita, saudaraku, ketika di kapal, ya, di kapal ada badai yang menerjang kapal itu, dan akhirnya kapal itu menabrak gunung es dan pecah. Banyak orang yang meninggal. Seorang yang sedang dilanda cinta, dua orang yang dilanda cinta ini, saudaraku. Bagaimana supaya saya tetap hidup dan nanti saya bisa menikah? Berusaha mencari keping-keping kapal itu yang bisa ditumpangi. Akhirnya menemukan, saudaraku, satu keping kayu atau apa di situ. Rencananya untuk duduk berdua di situ supaya menunggu pertolongan kapal yang akan datang. Tetapi ternyata, saudaraku, puing-puing itu nggak cukup, nggak muat untuk dua orang.
Sehingga singkat ceritanya kemudian yang ceweknya itu suruh duduk dan kemudian yang cowoknya memegang kayu itu, sehingga selamatlah cewek ini dan cowoknya meninggal karena kedinginan di situ. Ini kisah cinta, kisah kasih yang dialami oleh pemudi merelakan hidupnya demi kekasihnya. Demikian Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ia yang tidak mempertahankan haknya. Seharusnya Yesus Kristus yang ada di surga yang mulia ini sudah nyaman di situ, tetapi diutus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita orang-orang berdosa, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Ini oleh karena kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan hanya memberikan makanan, minuman, masalah-masalah yang kita hadapi ini terlalu kecil, dirinya saja diberikan kepada kita, bahkan dia mati untuk kita. Apalagi kalau hanya memberikan makanan, minuman, pakaian, kebutuhan kita sehari-hari, saudaraku. Kita seringkali bingung, seringkali kita pusing 7 keliling ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita satu motivasi supaya kita tetap mengimani apapun yang terjadi. Pemeliharaan Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Amin. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ayat ini tidak berkata Allah turut bekerja sesuai dengan apa yang menjadikan keinginanmu. Tidak, ya. Allah tidak berkata Dia turut bekerja sesuai dengan keinginanmu. Tidak berkata seperti itu. Allah tidak berkata, saudaraku, bahwa apa yang akan terjadi dalam hidupmu akan selalu mendatangkan ya bahagia. Tidak berkata seperti itu, tetapi yang dikatakan oleh ayat Alkitab ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita mendatangkan apa, saudaraku? Kebaikan. Ini yang menjadikan iman kita. Ini yang harus menjadikan kepercayaan kita. Saya akan mengajak merenungkan sejenak apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu satu persatu. Kalau Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Tetapi ayat firman Tuhan jelas. Segala sesuatu, baik atau buruk, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa tadi yang berangkat ke sini sudah minum kopi? Ada? Enak gitu, manis. Yang enak itu apanya, Bu? Kopi? Hah? Apanya? Aromanya. Aromanya enak. Yang sudah minum teh? Iya. Enak. Kopi, kasih gula, membuat. Biarkan begitu saja. Ada rasa enak. Saya yakin dan percaya kopi itu harus diaduk-aduk dulu, baru kita bisa menikmati. Sedapnya, aromanya luar biasa, ngangeni. Adukannya itu loh, saudaraku. Demikian pula di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ketika adukan-adukan ini sedang terjadi dalam hidup kita, jangan mengatakan, "Oh, Allah tidak mengasihi aku, Allah tidak mencintai aku, Allah tidak sayang
ketika kita mengenal firman Tuhan bahwa pemeliharaan Allah terjadi dalam hidup kita, walaupun tiaduk, saudaraku, haleluya, 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 haleluya. Karena kita tahu bahwa ketika kita diaduk persoalan masalah terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu mendatangkan apa, saudaraku? Sekali lagi, mendatangkan apa?